Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil UK 28 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan terasa mudah lelah dan letih. Hasil anamnesis, ibu mengonsumsi tablet besi setiap malam. Hasil pemeriksaan, KU baik, TD 110/70 mmHg, N 80 kali per menit, RR 23 kali per menit, S 36 Celcius, TFU 24 cm, DJJ 140 kali per menit, HB 100 gram per DL. Faktor penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Puncak hemodilusi, B. Anemia kehamilan, C. Kurang sehat, D. Nutrisi yang kurang, E. Gejala preeklamsia. Jawabannya adalah A. Puncak hemodilusi. Pembahasan. Pada kehamilan 28-32 minggu adalah puncak terjadinya hemodilusi atau pengenceran darah. Untuk mempersiapkan persalinan, gejala anemia fisiologi pada kehamilan adalah hal yang normal pada minggu tersebut. Dengan demikian, setiap ibu hamil wajib mengonsumsi tablet tambah darah agar HB ibu tetap terjaga. 2. Seorang bidan koordinator puskesmas membuat laporan PWS-KIA di wilayah kerja puskesmas binaan. Hasil pencatatan yang disajikan dalam bentuk grafik cakupan ibu hamil yang datang memeriksakan diri sebelum usia kehamilan 12 minggu. Grafik apakah yang paling mungkin dibuat oleh bidan pada kasus tersebut? A. K1, B. K2, C. K3, D. K4, E. KN. Jawabannya adalah A. K1. Pembahasan. K1 sama dengan kunjungan pertama sebelum UK 12 minggu. K2 kunjungan usia kehamilan 4-6 bulan. K3 kunjungan usia kehamilan 7-9 bulan. K4 kunjungan usia kehamilan 7-9 bulan. KN kunjungan neonates. 3. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil usia kehamilan 28 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan perutnya bergaris-garis. Hasil anamnesis, ibu merasakan wajahnya menghitam, bagian perut juga ada garis hitam. Ibu tidak percaya diri dengan tubuhnya. Hasil pemeriksaan, KU baik, TD 110/70 mmHg, N 80 kali per menit, RR 23 kali per menit, S 36,5 Celcius, TFU 26 cm, DJJ 140 kali per menit. Terdapat kloasma gravidarum, striae gravidarum, dan linea nigra. Faktor penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. FSH, B. LH, C. Estrogen, D. Progesteron, D. Melanocyte stimulating hormone. Jawabannya adalah E. Melanocyte stimulating hormone. Pembahasan. Hyperpigmentasi pada kehamilan diduga terjadi akibat peningkatan hormoni melanocyte stimulating hormone atau MSH. Hal ini berkaitan dengan peningkatan estrogen dalam kehamilan, di mana estrogen berperan dalam melanogenesis. 4. Seorang perempuan usia 25 tahun, G1P0A0, hamil UK 28 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan terasa mudah lelah dan letih. Hasil anamnesis, ibu mengonsumsi tablet besi pada setiap malam. Hasil pemeriksaan, KU baik, TD 110/70 mmHg, N 80 kali per menit, P 20 kali per menit, S 36,5 Celcius, TFU 24 cm, DJJ 145 kali per menit, HB 11 gram per DL. Bidan memberikan tablet tambah darah untuk 1 bulan. Berapakah dosis yang diberikan pada kasus tersebut? A. 30 mg, B. 40 mg, C. 50 mg, D. 60 mg,
E. 70 mg. Jawabannya adalah D. 60 mg. Pembahasan tablet FA yang dianjurkan pemerintah dengan dosis 60 mg 40 mcg asam folat yang diberikan selama 90 hari. 5. Jumlah penduduk desa D adalah 2000 jiwa. Ibu nifas yang datang melakukan kunjungan nifas sampai 3 kali sejumlah 50 orang. Diketahui CBR adalah 30. Berapakah KF3 di wilayah tersebut? A. 79%, B. 79,3%, C. 79,8%, D. 80%, E. 80,5%. Jawabannya adalah B. 79,3%. Pembahasan jumlah cakupan Bufas KF3 sama dengan jumlah kunjungan Bufas. KF3 sama dengan sasaran Bufas dikalikan 100%. Karena sasaran Bufas belum diketahui, maka cari terlebih dahulu sasarannya menggunakan rumus sebagai berikut. Sasaran Bufas sama dengan 1,05 dikalikan CBR dikalikan jumlah penduduk sama dengan 1,05 dikalikan 30 dikalikan 2000 sama dengan 63 jiwa. Setelah mendapatkan jumlah sasaran Bufas, gunakan rumus cakupan Bufas KF3 sebagai berikut. Jumlah cakupan Bufas KF3 sama dengan jumlah kunjungan Bufas KF3 dibagi sasaran Bufas dikalikan 100% sama dengan 50 dibagi 63 dikalikan 100% sama dengan 79,3%. 6. Bidan X di PKM sedang membuat laporan PWS KIA. Salah satu desa di wilayah binaannya untuk cakupan keempat hanya 75%, 15% dari yang ditargetkan, tetapi trennya meningkat dari bulan lalu. Tindak lanjut dari hasil analisis PWS KIA tersebut adalah A. Bidan melakukan pendataan ulang, B. Cari penyebab tidak tercapainya target, C. Pelayanan KIA dilanjutkan, tingkatkan kualitas pelayanan, D. Analisis hasil PWS KIA ulang, E. Prioritas intervensi sesuai permasalahan. Jawabannya adalah C. Pelayanan KIA dilanjutkan, tingkatkan kualitas pelayanan. Pembahasan cakupan bulan lalu dibandingkan bulan ini naik, tetapi pencapaian di bawah target merupakan status cukup. Tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk status baik dan cukup adalah pelayanan KIA dilanjutkan dan meningkatkan kualitas pelayanan. 7. Di PKM X, jumlah ibu yang mendapatkan penanganan komplikasi obstetrik sebanyak 10 orang. Jumlah sasaran ibu hamil sebesar 200 orang. Hitunglah cakupan penanganan komplikasi obstetrik di PKM tersebut. A. 20 orang, B. 25 orang, C. 30 orang, D. 35 orang, E. 40 orang. Jawabannya adalah B. 25 orang. Pembahasan cakupan penanganan komplikasi obstetrik sama dengan jumlah komplikasi obstetrik dibagi 20% sasaran bumil dikalikan 100% sama dengan 10 dibagi 20% dikalikan 200 dikalikan 100% sama dengan 25 orang. 8. Ada 15 orang neonatus yang mendapatkan penanganan komplikasi dengan sasaran bayi 200 orang di PKMX. Hitunglah cakupan penanganan komplikasi neonates di PKM tersebut. A. 40 orang, B. 45 orang, C. 50 orang, D. 55 orang, E. 60 orang. Jawabannya adalah C. 50 orang. Pembahasan cakupan penanganan komplikasi neo sama dengan jumlah penanganan komplikasi neo dibagi 15% sasaran bayi dikalikan 100% sama dengan 15 dibagi 15% dikalikan 200 dikalikan 100% sama dengan 50 orang. 9. Desa Y merupakan desa yang memiliki cakupan K1 dan K4 di bawah target, yaitu K1 sebesar 70% dan K4 sebesar 65%. Pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan masih 60% dan angka kematian ibu pada tahun lalu 3%. Faktor penyebab dari manajemen sumber daya manusia adalah
A. Jumlah bidan yang masih sedikit. B. Bidan jarang berada di tempat. C. Kurang aktifnya bidan dalam melakukan promotif dan preventif terhadap ibu hamil. D. Penyuluhan selalu dilakukan 2 kali dalam seminggu. E. Aktifnya kerjasama bidan dan kader. Jawabannya adalah C. Kurang aktifnya bidan dalam melakukan promotif dan preventif terhadap ibu hamil. Pembahasan. Bidan kurang aktif dalam melakukan promosi dan preventif kepada ibu hamil, sehingga ibu hamil di desa Y tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya antenatal care, tanda bahaya kehamilan. Apabila bidan aktif dalam melakukan promosi dan preventif kepada ibu hamil, maka cakupan K1 dan K4 pasti bisa mencapai target dan angka kematian ibu dapat tertangani. 10. Anda bidan desa T. Salah satu desa T termasuk wilayah kerja Puskesmas X. Jumlah ibu hamil 30 orang, nifas dan BBL 10 orang, balita 140 orang. Suatu hari datang sepasang suami istri dari New Zealand yang merupakan wisatawan dan melakukan pemeriksaan kehamilan. Berikut kompetensi hard skill yang harus Anda miliki adalah A. Kemampuan komunikasi English. B. Kemampuan memberikan penjelasan hasil pemeriksaan. C. Kemampuan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan komprehensif. D. Kemampuan melakukan asuhan terencana. E. Kemampuan melakukan komunikasi verbal dan nonverbal. Jawabannya adalah C. Kemampuan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan komprehensif. Pembahasan. Hard skill yang harus dimiliki oleh bidan adalah mampu melakukan kehamilan dengan komprehensif atau berkelanjutan. Setiap bidan dituntut untuk memiliki kompetensi melakukan antenatal care secara komprehensif karena pasangan New Zealand tersebut pasti sudah pernah melakukan ANC di negaranya. Dengan demikian bidan paham untuk memberikan asuhan yang tepat untuk pasangan dari New Zealand tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!